Hai, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis uji T2 sampel independent atau di dalam bahasa Inggris disebut independent sample t-test menggunakan software Stata. Nah, sebelumnya saya akan mereview tentang hipotesis dalam statistika. Jadi di dalam statistika, hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan diverifikasi. Nah, menurut ISO 3534, parameter populasi disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani atau dalam bahasa Inggris disebut Greek alphabet yang dicetak miring. Ini contoh alfabet Yunani, ada mu, sigma, dan eta. Ini bagian dari ISO 3534. Jadi di sini dinyatakan bahwa parameter populasi itu disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani yang dituliskan miring. Ini contohnya mu dan sigma. Nah, di dalam statistika selalu terdapat sepasang hipotesis, yakni hipotesis 0 dengan notasi H0 dan hipotesis alternatif dengan notasi H1 atau HA. H0 selalu diasumsikan benar. Nah, ini mirip dengan pemahaman asas praduga tak bersalah atau di dalam bahasa Inggris disebutnya innocent until proven guilty. Nah, di sini H0 defendant is not guilty, H1 defendant is guilty. Nah, bila ada cukup bukti, artinya sampel data mendukung, maka H0 ditolak. Bila tidak cukup bukti, artinya sampel data tidak mendukung, maka H0 gagal ditolak. Atau H0 tidak ditolak, atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Tetapi tidak boleh dikatakan H0 diterima. H0 itu selalu mencerminkan keadaan situasi yang diyakini sekarang. Tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu selalu merupakan bagian dari H0. Tanda tidak sama dengan, lebih kecil, dan tanda lebih besar, itu selalu merupakan bagian dari H1. Nah, H1 ini merupakan kebalikan atau lawan dari H0. Jadi misalkan H0-nya mu1 sama dengan mu2, maka H1 lawannya mu1 tidak sama dengan mu2. H1 itu merupakan hipotesis penelitian yang akan coba dibuktikan oleh si peneliti. Nah, ini bentuk hipotesis untuk uji T2 sampel independen. Jadi berdasarkan tanda lebih besar lebih kecil tadi terdapat 3 pasang hipotesis, dan yang menentukan one-tail dan two-tail itu adalah tanda di H1-nya. Jadi bentuk pertama ini H0 mu1 lebih besar sama dengan mu2, H1 mu1 lebih kecil mu2. Atau kalau mu2 ini kita pindah ke ruas kiri, maka bentuknya H0 mu1 kurang mu2 lebih besar sama dengan 0, H1-nya mu1 kurang mu2 lebih kecil 0. Nah, tanda lebih kecil ini seolah-olah menunjuk ke kiri, berarti uji satu sisinya sisi kiri. Nah, bentuk kedua, H0 mu1 lebih kecil sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar mu2, atau kalau mu2 kita pindah ke ruas kiri, maka bentuknya H0 mu1 kurang mu2 lebih kecil sama dengan 0, H1-nya mu1 kurang mu2 lebih besar 0. Nah, tanda lebih besar ini seolah-olah menunjuk ke kanan, berarti uji satu sisi kanan. Nah, untuk bentuk yang ketiga, ini uji dua sisi atau two-tail. Di sini H0 mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 tidak sama dengan mu2, atau kalau mu2 kita pindah ke ruas kiri, maka bentuknya H0 mu1 kurang mu2 sama dengan 0, H1 mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Nah, di sini tanda tidak sama dengan itu artinya bisa lebih kecil, berarti sisi kiri, atau bisa lebih besar, sisi kanan. Maka disebutnya two-tail atau dua sisi. Nah, ini visualisasi dari one-tail dan two-tail. Jadi yang menentukan one-tail two-tail itu adalah tanda di H1. Jadi kalau tanda lebih kecil, ini seolah-olah menunjuk ke kiri, maka dia sisi kiri atau ujung kiri, seperti di gambar ini. Nah, luas yang warna biru ini luasnya alfa. Kalau H1-nya tandanya lebih besar, seperti ini, tanda lebih besar ini seolah-olah menunjuk ke kanan, maka ujungnya ujung kanan atau sisi kanan. Jadi uji satu sisi kanan. Kalau H1-nya tidak sama dengan, maka ini uji dua sisi, artinya bisa lebih kecil, berarti sisi kiri, atau bisa lebih besar atau sisi kanan. Maka namanya two-tail atau dua sisi, jadi separuh di kiri dan separuh di kanan. Nah, di dalam pengujian hipotesis itu terdapat error yang disebut error tipe 1 atau dalam bahasa Inggris disebutnya type 1 error. Error tipe 1 ini didefinisikan sebagai probabilitas menolak H0
padahal Hanol benar. Nah, error tipe 1 ini dilambangkan dengan huruf Yunani alfa. Huruf alfa seperti ini. Umumnya alfa 0,05 atau 0,01. Error tipe 1 disebut juga significant level atau tingkat signifikansi. Nah, kalau kita menggunakan software statistika, maka pendekatannya pasti menggunakan p-value. Nah, p-value atau probability value itu adalah bukti terhadap H0. Artinya, semakin kecil p-value, semakin kuat bukti bahwa Anda harus menolak H0. Kriterianya, tolak H0 jika p-value lebih kecil sama dengan alfa. Nah, umumnya digunakan alfa sama dengan 0,05 atau alfa sama dengan 0,01. Di setiap software statistika itu pasti menghasilkan atau menghitung p-value. Jadi, dalam pengujian hipotesis menggunakan software, Anda tinggal membandingkan p-value yang didapat dari output software dibandingkan dengan alfa yang digunakan. Nah, ini rumus uji T2 independent sample. Jadi ada dua rumus. Rumus yang pertama itu dengan asumsi varians populasi dianggap sama. Ini rumusnya T sama dengan purata sampel pertama dikurang purata sampel kedua dikurang D0, kemudian dibagi akar dari varians gabungan. Jadi S kuadrat P ini varians gabungannya dikali 1/N1 dan ditambah 1/N2. Nah, degrees of freedom-nya atau derajat kebebasannya itu N1 plus N2 kurang 2. Nah, ini rumus varians gabungannya atau disebut juga pooled variance. Jadi SP kuadrat ini adalah rumus varians gabungannya. Jadi menggabungkan varians pertama dengan varians kedua. Ini penjelasan simbol-simbol dalam rumus. Jadi X bar 1 itu purata sampel 1 atau sampel min pertama, purata X bar 2 itu purata sampel 2, ini harusnya 2. Atau sampel min 2. Nah, N1 itu ukuran sampel pertama atau sampel size pertama. N2 itu ukuran sampel kedua atau sampel size 2. Ini adalah rumus uji T2 sampel independen dengan asumsi varians populasi dianggap tidak sama. Nah, rumus ini juga disebutnya Wells t-test ini. Ini rumusnya T sama dengan purata sampel 1 dikurang purata sampel 2 dikurang D0 dibagi akar dari varians 1 dibagi N1 ditambah varians kedua dibagi N2. Nah, rumus Wells t-test ini lebih robust. Artinya, rumus ini bisa digunakan untuk yang variansnya diasumsikan sama maupun untuk variansnya diasumsikan tidak sama. Derajat kebebasan dari Wells t-test ini rumusnya disebutnya settled weight ini seperti ini. Nah, ini rumusnya. Ini rumus settled weight yang untuk menghitung derajat kebebasan dari uji T2 sampel independen dengan asumsi varians tidak sama. Kemudian di sini ini S1 kuadrat ini varians sampel pertama, S2 kuadrat varians sampel kedua. D0 itu selisih antara mu1 dan dikurang mu2. Nah, tujuan uji T2 sampel independen atau independent sample t-test itu digunakan untuk membandingkan dua purata populasi atau dalam bahasa Inggris disebutnya population mean. Nah, berikut ini adalah contoh uji T2 sampel independen, baik yang untuk dua sisi atau two tail, dan juga contoh untuk yang satu sisi, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, contoh pertama ini adalah untuk yang dua sisi. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah laki-laki dan perempuan menghabiskan jumlah waktu yang berbeda setiap hari untuk mengakses internet melalui ponsel. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, diambil sampel acak 16 perempuan dan 14 laki-laki, dan dicatat data waktu dihabiskan per hari untuk mengakses internet melalui ponsel, ini datanya dalam 1 menit, dan didapat data seperti dalam tabel ini. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal waktu rata-rata yang dihabiskan per hari untuk mengakses internet melalui ponsel? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama akan dikerjakan secara manual, baru setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan software Stata. Jadi di sini data yang sampel pertama ada 16, jadi N1 16 perempuan, N2-nya 14, ini sampel laki-laki. Pertama-tama dihitung purata sampelnya atau sampel min-nya, di sini X bar 1. Ini semua datanya dijumlahkan, 219 tambah 144 dan seterusnya sampai data terakhir dibagi 16, didapat 168,375. Demikian juga dihitung purata sampel kedua, ini semua data dijumlahkan dibagi 14, dapat 219,5714. Kemudian dihitung varians sampel pertamanya, ini rumusnya jumlah dari 1 sampai 16, dari datanya dikurangi purata sampelnya, dikuratkan, dibagi banyaknya data dikurang 1.
Nah, di sini data pertama 219 dikurangi purata sampel pertamanya, ini 168,375 ini. Dikuadratkan, data kedua 144 dikurangi purata sampelnya 168,375 dikuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir. Ini semua dijumlahkan, dibagi 16 kurang 1, didapat 2446,383. Demikian juga untuk varian sampel kedua, ini. Jadi datanya dikurangi puratanya, dikuadratkan, dibagi baiknya data, dikurang 1. Nah, di sini data pertama 275 dikurangi purata sampelnya, ini 219 5714 dikuadratkan, data kedua 285 dikurangi purata sampelnya 219574 dikuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir. Nah, ini semua dijumlahkan, dibagi 14 kurang 1, nah didapat 3415,341. Nah, tentang hipotesisnya tadi pertanyaannya, kata kuncinya adalah apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, berbeda artinya tidak sama, sehingga H1-nya ini tandanya tidak sama dengan. Jadi di sini purata populasi perempuan tidak sama dengan purata populasi laki-laki. Otomatis H0-nya adalah lawannya, yaitu purata populasi perempuan sama dengan purata populasi laki-laki. Nah, di dalam contoh ini diasumsikan kedua varian sama. Jadi di sini dihitung varians gabungannya, ini SP kuadrat varians gabungannya. Nah, di sini didapat 2896,256. Nah, varians gabungan ini kalau di akar menjadi simpangan baku atau standard deviation dari gabungan. Kemudian dihitung UJT-nya, ini rumus UJT-nya. Di sini ada SP kuadrat, ini didapat dari yang baru saja dihitung. Nah, di sini didapat UJT-nya 2,5995. Nah, kemudian dihitung derajat kebebasannya, ini rumusnya N1 plus N2 kurang 2, ini dapat 28. Nah, dari kedua nilai ini, nilai UJT dan nilai DF, kita bisa menentukan p-value menggunakan tabel distribusi T. Nah, tabel ini bisa didapat dari internet gratis. Jadi kita lihat di baris 28 ini, nilai T hitungnya ini ternyata terletak di antara 2,467 dan 2,763. Nah, p-value-nya kita lihat di upper tail-nya di atas ini. Ini 0,005 dan 0,01. Nah, tetapi dalam contoh ini adalah two tail, sehingga nilai ini harus kali 2. Jadi yang 0,005 ini kali 2 jadi 0,01, yang 0,01 dikali 2 jadi 0,02. Sehingga p-value-nya terletak antara 0,01 dan 0,02. Nah, nanti kalau digunakan software Stata, itu didapat p-value-nya 0,01473. Dan nilai ini memang terletak di antara 0,01 dan 0,02. Nah, karena p-value-nya 0,01473 lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal waktu rata-rata yang dihabiskan per hari untuk mengakses internet melalui ponsel. Nah, itu perhitungan secara manual. Berikutnya akan digunakan software Stata untuk uji T2 sampel independen ini. Jadi pertama-tama datanya di sini diinput di Excel. Jadi ini tampil data dalam Microsoft Excel. Nah, data ini akan kita import ke dalam Stata. Nanti kalau diimport datanya akan menjadi seperti ini. Jadi ini tampilan data di dalam Stata. Saya akan beralih ke software Stata. Jadi ini tampilan software Stata. Jadi untuk menggunakan software Stata, pertama-tama kita harus input datanya atau kita import datanya dalam hal ini. Jadi kita klik File, kemudian Import. Kemudian kita pilih Excel. Nah, kemudian kita browse data. Nama datanya Internet Mobile ini. Kita klik Open. Ini kita klik Import first row as variable name. Jadi maksudnya baris pertamanya itu sebagai nama variabel. Kita klik OK. Nah, ini datanya kita lihat. Kita klik data. Kemudian kita klik data editor. Ini tampilan datanya yang tadi diimport. Setelah data kita import, kita bisa melakukan analisis. Jadi pertama-tama kita uji variansnya, apakah kedua variansnya dianggap sama atau tidak sama. Jadi kita klik statistik, summary, stable, and test. Kemudian kita pilih classical test hypothesis. Kemudian kita pilih robust equal variance test. Nah, di sini variabel yang mau dites itu minutes-nya dikelompokkan menurut gender. Kita klik OK.
Nah, di sini yang dipakai itu yang pertama, ini Levin testnya 0,45214303. Berarti di sini p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga H0 tidak ditolak. Artinya kedua variannya diasumsikan sama. Baru kita lanjutkan dengan uji T2 sampel independennya. Kita klik statistik, summary, stable, and test. Kita pilih classical test hypothesis dan dipilih t-test mean comparison test ini. Nah, di sini kita pilih yang two sample using group. Nah, variabelnya ini dalam ini minutes dan groupingnya gender. Nah, tadi variansinya diasumsikan sama. Jadi kita oke aja. Nah, ini hasilnya. Di dalam stata itu ketiga pasang hipotesis tadi muncul. Jadi yang pertama ini untuk yang one tail sisi kiri, yang di tengah ini untuk yang two tail, dan yang di kanan ini untuk yang one tail sisi kanan. Nah, dalam hal ini kita ingin menguji yang two tail. Nah, di sini ini nilai t-testnya 2,5995, derajat kebebasannya 28, dan p-value-nya 0,0147. Nah, nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga H0 ditolak. Artinya memang ada perbedaan dalam hal waktu rata-rata antara perempuan dan laki-laki untuk mengakses internet melalui ponsel. Nah, saya akan beralih ke slide. Ini screenshot dari output data. Di sini Levin testnya, p-value-nya 0,45214303. Nilai ini lebih besar dari alpha 0,05, sehingga H0 tidak ditolak. Itu berarti kedua varian diasumsikan sama. Jadi di sini kemudian dilanjutkan dengan uji T2 sampel independen dengan variansinya sama, equal variances ini. Nah, sini nilai uji T-nya dapatnya 2,5995, derajat kebebasannya 28. Nah, di stata ini outputnya ketiga pasang hipotesis muncul. Jadi yang kiri ini untuk yang one tail sisi kiri, yang di tengah ini untuk two tail, dan yang di kanan ini untuk yang one tail sisi kanan. Nah, dalam contoh ini kita menggunakan yang two tail. Nah, p-value-nya 0,0147. Ya. Jadi ini 0,0147. Ini lebih kecil dari alpha 0,05, maka 0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal waktu rata-rata yang dihabiskan per hari untuk mengakses internet melalui ponsel. Itu contoh pertama untuk dua sisi. Nah, berikutnya nih contoh dua, masih uji T2 sampel independen untuk satu sisi atau one tail, dalam hal ini sisi kanan. Nah, dalam contoh ini ada sebuah bank swasta yang mempelajari penggunaan mobile banking. Nah, pertanyaannya, apakah orang dewasa muda yang usia di bawah 25 tahun itu menggunakan mobile banking lebih sering dibandingkan manula yang lebih dari 60 tahun usianya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, diambil sampel acak dari 8 pelanggan yang usia di bawah 25 tahun dan 12 pelanggan yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, kemudian data transaksi mobile banking dicatat dan dapat seperti dalam tabel ini. Nah, dari data ini, pertanyaannya, apakah pihak manajemen bank dapat menyimpulkan bahwa pelanggan yang usia di bawah 20 tahun itu lebih sering menggunakan mobile banking? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama akan dikerjakan secara manual, baru setelah itu dilanjutkan menggunakan software stata. Nah, di sini sampel pertamanya N1 sama yang 8, ada 8 pelanggan usia di bawah 25 tahun, dan sampel keduanya 12, ini ada 12 pelanggan usia lebih dari 60 tahun. Kemudian dihitung akurata sampel pertama, ini dapatnya 15,625. Di akurata sampel kedua, ini semua data dijumlahkan, dibagi 12 dapat 7. Demikian juga varians pertama ini, rumusnya selisih antara datanya dikurangi akurata sampel, dikuratkan dibagi N1 kurang 1. Jadi ini data pertama 14 dikurangi akurata sampelnya 15,625, dikuratkan data kedua 18 dikurangi akurata sampel pertama ini, dikuratkan dan seterusnya sampai data terakhir. Ini semua dijumlahkan dibagi banyaknya data dikurang 1, dapatnya 1,6964.
Nah, varians keduanya ini juga sama, jadi datanya dikurangi purata sampelnya, dikuratkan dibagi N di 1. Jadi data pertama 19 kurang 7 dikuratkan, data kedua 2 dikurang 7 dikuratkan, dan seterusnya sampai data terakhir. Ini semua dijumlahkan, dibagi 12 kurang 1, dapat 48,36364. Nah, tentang hipotesis tadi kan pertanyaannya adalah apakah dapat disimpulkan pelanggan yang usia di bawah 25 tahun lebih sering. Nah, kata lebih sering ini artinya lebih banyak atau lebih besar, sehingga hipotesisnya mu yang usia di bawah 25 ini lebih besar dibandingkan mu yang lebih usia lebih 60 tahun. Otomatis H0-nya adalah lawannya, yaitu mu yang usia di bawah 25 tahun ini lebih kecil sama dengan mu yang usia lebih dari 60 tahun. Nah, dalam contoh ini diasumsikan kedua varian tidak sama. Sehingga pertama-tama kita hitung uji T-nya. Jadi ini selisih purata sampel 1 dan purata sampel 2 dikurangi D0 dibagi akar dari varian 1 dibagi N1, varian 2 dibagi N2. Nah, didapat nilai uji T-nya 4,1875. Nah, kemudian dihitung derajat kebebasannya dengan rumusnya Setter Weight. Jadi ini rumusnya Setter Weight. Itu didapat derajat kebebasannya 12,1352. Nah, dari kedua nilai ini, antara uji T-nya dengan derajat kebebasan dari Setter Weight, kita bisa menentukan p-value menggunakan tabel distribusi T. Ini tabelnya bisa didapat dari internet secara gratis. Jadi kita lihat di baris 12, ini dari DFP 12, nilai T 4,1875 itu posisinya ternyata ada di sebelah kanan tabel. Ya, jadi ini nilai terbesarnya 3,055, jadi 4,1875 itu posisinya di sebelah kanan tabel, di luar tabel. Nah, p-value-nya kita lihat quartile-nya. Jadi di sini kalau diamati area quartile-nya makin ke kanan makin kecil. Berarti yang setelahnya itu pasti nilainya lebih kecil dari 0,005, sehingga p-value-nya lebih kecil dari 0,005. Nah, ini p-value-nya. Nah, dari stata nanti akan didapat p-value-nya ternyata 0,00006 ini. Nah, nilai p-value 0,0006 ini lebih kecil dari alfa 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelanggan yang lebih muda, yang usianya di bawah 25 tahun itu lebih banyak menggunakan mobile banking. Nah, ini contoh perhitungan manual. Nah, berikutnya akan digunakan stata. Jadi nanti pertama-tama datanya akan diinput ke dalam Microsoft Excel, jadi seperti ini. Jadi ini tampilan data dalam Microsoft Excel. Nah, data ini akan kita import ke dalam stata. Nanti bentuknya dalam stata seperti ini. Ini tampilan data di stata. Saya akan beralih ke stata. Jadi ini tampilan statanya. Untuk menganalisis data mengenai data, pertama-tama kita harus baca datanya, atau dalam hal ini kita import datanya. Jadi kita klik file, kemudian import, dan kita pilih Excel. Kita browse filenya. Dalam ini nama filenya mobile banking. Ini kita klik open. Nah, di sini baris pertamanya itu nama variabel, ini kita cek sini ya. Ini menunjukkan bahwa baris pertamanya itu nama variabel. Kemudian kita klik OK. Ini datanya sudah terbaca dan kita bisa lihat datanya seperti ini. Jadi ini tampilan datanya. Jadi pertama-tama kita akan melakukan pengujian apakah variansinya sama atau tidak sama menggunakan Levin test. Jadi kita klik statistik. Kemudian summary stable and test, nah, kita pilih classical test hypothesis, kemudian kita pilih robust equal variance test ini. Nah, di sini datanya penggunaan dan groupingnya itu kelompok. Jadi kita klik OK. Nah, ini yang baris pertama itu yang Levin testnya. Jadi dalam ini p-value-nya kecil 0,009175. Berarti H0-nya ditolak, berarti variansinya juga dianggap tidak sama. Nah, setelah tahu variansinya dianggap tidak sama, baru kita melakukan uji T2 sampel independen. Kita klik statistik, kita pilih summary table and test, kita pilih classical test hypothesis, kita pilih t-test, mean comparison test ini.
Nah, di sini kita pilih yang to sample using group. Nah, di sini variabel yang mau dites itu adalah penggunaan, dan groupingnya itu kelompok usia di bawah 75 dan di bawah 25 dan lebih dari 60. Nah, tadi dari hasil tes Levin testnya kita unequal variances. Nah, ini kita klik OK. Nah, didapat hasil uji T2 sama independennya. Nah, di sini t-testnya 4,1875, DF-nya 12,1352. Seperti dijelaskan sebelumnya, untuk stata itu outputnya untuk ketiga pasang hipotesis dimunculkan. Jadi yang pertama ini untuk yang one tail sisi kiri, dan yang di tengah ini untuk two tail yang dua sisi, dan yang di kanan ini yang one tail sisi kanan. Nah, dalam contoh ini kita ingin melihat bahwa kelompok usia yang di bawah 25 tahun itu lebih sering atau lebih banyak menggunakan mobile banking, sehingga di sini hasilnya p-value-nya 0,00006. Jadi 0 ditolak, artinya memang benar bahwa yang kelompok usia di bawah 25 tahun itu lebih sering menggunakan aktivitas transaksi mobile banking. Saya akan kembali ke slide-nya. Ini screenshot dari upload stata. Jadi di sini Levin testnya ini dapatnya 0,000975 dan nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05. Maka 0 ditolak, ini artinya variance tidak sama. Nah, di sini nilai t-testnya 4,1875, DF-nya 12,1352. Nah, di sini yang diuji adalah yang one tail sisi kanan, yaitu yang lebih besar. Jadi di sini p-value ini dapatnya 0,0006. Nah, nilai p-value 0,0006 ini lebih kecil dari alpha 005. Maka 0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelanggan yang usia di bawah 25 tahun itu lebih sering menggunakan mobile banking dibandingkan dengan pelanggan usia lebih dari 60 tahun. Nah, itu contoh 2, uji satu sisi, dalam ini sisi kanan, menggunakan stata. Nah, berikutnya contoh 3, masih uji T2 sample independen. Dalam ini untuk yang satu sisi dan sisinya sisi kiri. Jadi dalam contoh ini, diketahui data annual rate of return saham yang dipilih secara acak dari 11 saham yang terdaftar di New York Stock Exchange atau NYSE, dan 10 saham yang dipilih secara acak dari Nasdaq. Nah, datanya ada di tabel ini, jadi datanya dapat dilihat di tabel ini. Nah, dari data tersebut ditanya, dapatkah kita menyimpulkan bahwa annual rate of return saham di Nasdaq memang lebih rendah dibandingkan di New York Stock Exchange? Nah, sama seperti sebelumnya, pertama-tama kita hitung secara manual. Jadi di sini sampel pertama ada 11, yang satu, sampel kedua ada 10. Ini banyak saham pertama ada 11 saham, yang kedua 10 saham. Kemudian dihitung purata sampel pertamanya ini, jadi datanya dijumlahkan semua dari 8,8 sampai 15, dijumlahkan, didapat purata sampelnya 29,97455. Kemudian dihitung purata sampel keduanya, juga sama, semua data dijumlahkan, dibagi 10, didapat 16,77. Kemudian dihitung varians pertamanya, ini S1 kuadrat varian pertama, ini selisih datanya, dikurangi puratanya, dikuadratkan, dibagi N1 kurang 1. Jadi data pertama ini 8,8, dikurangi purata sampelnya, ini 29,97455, dikuadratkan, data kedua 6, dikurangi purata sampelnya 29,975, dikuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir, ini semua dijumlahkan, dibagi 11 kurang 1, didapat 523,6866. Demikian juga varians kedua, ini rumusnya mirip. Nah, dalam hal ini cuma ada 10 data dan hasilnya 25,649. Nah, tentang hipotesisnya tadi kan pertanyaannya, dapatkah kita menyimpulkan bahwa annual rate of return saham di Nasdaq lebih rendah? Nah, kata kunci lebih rendah ini artinya lebih kecil, maka tandanya di H1 lebih kecil. Jadi purata populasi New Nasdaq ini lebih kecil dibanding New York Stock Exchange. Otomatis H0-nya adalah lawannya, yaitu New Nasdaq lebih besar sama dengan New NYSE. Nah, di dalam contoh ini diasumsikan kedua varians tidak sama. Jadi pertama-tama dihitung uji T-nya, ini dapatnya 1,6 minus 1,8642.
Nah, DF-nya dari kebebasan dihitung dengan rumus Setter Weight ini didapat 11,0708. Nah, tanda minus di sini hanya menunjukkan bahwa dia posisinya di sebelah kiri. Jadi dalam penggunaan tabel, tanda minusnya diabaikan. Nah, dari uji T dan DF ini kita bisa menentukan p-value menggunakan tabel distribusi T. Ini tabelnya bisa didapat gratis dari internet. Jadi dalam contoh ini DF 11 ini di baris 11 ini kita lihat nilai T-nya 18642 ini ternyata posisinya di antara 1,796 dan 2,201. Nah, p-value-nya kita lihat upper tail-nya ini berarti di antara 0,025 dan 0,05. Ya, jadi ini p-value-nya antara 0,025 dan 0,05. Nanti dari software Stata didapat p-value-nya 0,04451. Nah, karena nilai p-value 0,4451 ini lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata annual rate of return saham di Nasdaq memang lebih rendah dibandingnya di New York Stock Exchange. Berikutnya akan digunakan software Stata untuk hitung uji T dua sampel independen ini. Jadi nanti pertama-tama datanya akan diinput dalam menggunakan Microsoft Excel. Jadi ini tampilan data dalam Microsoft Excel. Nah, data ini akan kita import ke dalam Stata. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini tampilan data yang diimport dari Excel. Ini, saya akan beralih ke Stata. Jadi ini tampilan dari Stata. Jadi untuk menggunakannya pertama-tama kita harus membaca data atau menginput data. Tapi dalam ini kita akan import data dari Microsoft Excel. Jadi kita klik File, kemudian kita pilih Import, kita pilih Excel Spreadsheet, kita klik Enter. Nah, di sini kita browse filenya, jadi kita cari lokasi file di mana. Nah, nama datanya di sini saya beri nama return NYSE Nasdaq ini. Ini kita klik Open. Nah, kemudian ini import control-nya ini dicek. Ini menandakan bahwa baris pertamanya itu nama variabel. Dan kita klik OK. Nah, ini data sudah terbaca. Kita bisa lihat datanya. Ini tampilan datanya di Stata. Ini setelah data dibaca atau diimport, kita bisa melakukan analisis data. Pertama-tama kita akan melakukan pengujian hipotesis tentang variance. Artinya apakah kedua varians asumsinya sama atau tidak sama. Jadi kita klik statistik, kita pilih summary, stable, and test, kita pilih classical test of hypothesis, kemudian kita pilih robust equal variance test ini. Nah, di sini variabel yang diuji itu adalah ini yang return sahamnya, kemudian groupingnya ini dalam ini yang apa NYSE atau Nasdaq. Ini klik OK. Nah, ini output dari uji variance dalam ini uji Levin test itu yang pertama yang B0 ini. Di Levin testnya ini dapatnya 0,00001. Ya, nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga H0 ditolak. Itu artinya kedua varians diasumsikan tidak sama. Nah, setelah tahu varians tidak sama, baru kita lakukan uji T dua sampel independen. Jadi kita klik statistik, summaries, sama kayak tadi kita klik classical test hypothesis, kita pilih t-test, sampel, kita pilih t-test mean comparison test ini. Nah, di sini kita pilih to sample using group. Nah, di sini variabel yang mau dites itu return-nya dan kelompoknya tadi NYSE atau Nasdaq. Nah, tadi asumsinya variansnya tidak sama ya berdasarkan Levin test, kita pilih unequal. Kita klik OK. Nah, ini output dari t-test uji T2 sampel independen dari Stata. Jadi di sini nilai T-nya, T hitungnya minus 1,8642. Kemudian derajat kebebasannya menggunakan rumusnya Setter Weight ini dapatnya 11,0708. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa untuk Stata itu outputnya untuk hipotesisnya semuanya dimunculkan. Jadi ini ada yang one tail sisi kiri, yang kemudian ada yang two tail, ada yang one tail sisi kanan. Nah, dalam contoh ini kita ingin menguji bahwa yang harga saham rata-rata di Nasdaq itu lebih rendah dibandingkan yang dari NYSE. Jadi kita pilih yang bentuk paling kiri ini. Di sini
p-value-nya 0,0445, berarti dia lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang rata-rata saham di Nasdaq itu lebih rendah return-nya dibandingkan di New York Stock Exchange. Nah, saya akan beralih ke slide. Ini screenshot dari Stata tadi. Di sini Levin testnya itu p-value-nya sangat kecil, 0,00001985, dan nilai ini lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya variance dianggap tidak sama. Jadi tadi dilanjutkan dengan unequal variances ini. Di sini t-testnya atau uji t-nya itu minus 1,842. Derajat kebebasannya dengan rumusnya Shatter weight itu dapat 11,0708. Ini output dari Stata untuk ketiga pasang hipotesis. Jadi yang kiri ini yang one tail sisi kiri, yang di tengah yang two tail, yang kanan one tail sisi kanan. Nah, dalam hal ini kita akan menguji annual rate of return sahamnya itu lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan yang New York Exchange. Dan dalam hal ini contohnya dapatnya 0,0445. Jadi p-value-nya 0,0445. Ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata annual rate of return saham di Nasdaq memang lebih rendah dibandingkan di New York Stock Exchange. Demikian pengujian hipotesis uji T2 sampel independen menggunakan software Stata untuk yang satu sisi atau one tail, baik yang sisi kiri maupun sisi kanan, dan juga untuk yang two tail atau dua sisi.